Bilang kiri kanan, kamu gak ada apa-apanya tanpa Yesus. Yohanes 15 ayat 5 sampai 6. Yohanes 15 ayat 5 dan 6. Yesus berkata begini, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, dia dibuang keluar seperti ranting menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Dari ayat ini jelas sekali teman-temanku, Bapak Ibu semua, bahwa tanpa Yesus kita gak bisa buat apa-apa. Jangankan berbuah, gak bisa buat apa-apa. Kalau anak-anak muda mau hidup kita berbuah, tinggallah di dalam Yesus. Jelas firman Tuhan tadi bilang, gak bisa buat apa-apa. Nah, hari ini, malam ini saya rindu kita mau belajar tentang seorang tokoh. Dia tokoh muda, anak muda, tapi dia selalu mengasihi Tuhan. Dia tinggal di dalam Tuhan dan hidupnya itu berbuah. Bukan hanya berbuah, tapi hidupnya itu berbuah banyak. Namanya adalah Daniel. Daniel dia seorang tokoh muda yang hidupnya itu penuh banyak sekali tantangan. Tapi ketika dia nempel sama Tuhan, seberapa banyak pun tantangan dia bisa lewati karena ada kekuatan Tuhan di dalam hidup Daniel. Amen. Daniel ini dia itu bukan orang hebat dari awalnya, dia itu hanya tawanan. Hanya ya waktu diserang daerahnya dia dibawa jadi tawanan. Tapi ketika dia intim dengan Tuhan, wah hidupnya dahsyat. Keintiman dengan Tuhan itu yang akan membuat hidup kita dahsyat. Tapi kalau kita intim dengan Tuhan, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Siapapun kita, bagaimanapun latar belakang kita. Ya, mungkin kita di sini nggak ada lah mantan narapidana atau mantan tawanan ya. Dan dia itu mantan tawanan pun ketika dia intim dengan Tuhan. Selalu dalam hidupnya, I'm nothing without you. Saya gak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Hidupnya itu dahsyat. Nah, hari ini kita mau belajar 3 hal dari kehidupan Daniel. Kok bisa Daniel itu selalu sadar dan bagaimana cara hidupnya sehingga dia bisa diangkat oleh Tuhan. Yang pertama, Daniel itu dia selalu hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalau anak-anak muda kita mau hidup dipakai Tuhan berbuah banyak, kita harus selalu sadar bahwa hidup kita itu harus hidup sesuai dengan firman. Daniel itu dia ditawan, saya percaya dari kampungnya dia sudah diajari sama bapaknya sama mamanya tentang Taurat. Nakku Daniel, ini boleh, ini nggak boleh, ini haram, ini halal. Kalau kamu makan ini haram, ini halal. Kamu harus hidup benar, begini. Sampai waktu Daniel dibawa pun jadi tawanan, dia tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan. Satu kali dia dipilih menjadi pegawai di istana, dan dia dikasih makanan istana. Biasanya makanan istana itu sudah dipersembahkan kalau pada zaman itu. Apa yang dilakukan Daniel? Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan diri. Daniel dengan jabatannya dia bisa makan makanan raja. Dia bisa makan makanan enak. Dia bisa hidup sesuka hatinya. Dia udah punya jabatan. Tapi Daniel sadar, I am nothing without you. Kalaupun aku sudah punya jabatan, aku harus selalu sadar bahwa aku ini gak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Dan bukti dia sadar bahwa aku gak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Sudah punya jabatan pun dia tetap dia pegang prinsip-prinsip firman Tuhan. Banyak orang waktu dia muda dia pegang prinsip firman Tuhan.
Tapi udah punya jabatan, lupa dia prinsip firman Tuhan. Orang-orang yang begitu, dia gak akan sadar bahwa hidupnya itu gak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Daniel, dia sadar bahwa aku ini gak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Aku bisa jadi pemimpin, itu juga karena Tuhan. Makanya waktu ditawarkan ini makanan yang najis, Daniel bisa makan, tapi bilang enggak. Tuhan itu terlalu baik. Aku gak mau menajiskan hidupku dengan makanan. Anak-anak muda, kalau kita mau dipakai Tuhan dahsyat, tetaplah hidup dalam prinsip-prinsip yang benar. Sekarang banyak kali prinsip-prinsip yang sudah bergoyang, nilai yang sudah berubah. Saya pernah beberapa waktu lalu, saya minta anak-anak youth itu pergi ke Brastagi sekitarnya, mereka bawa handicap rekam interview. Yang mereka rekam itu bukan hanya orang Kristen, pokoknya semua orang-orang yang hari Minggu itu jalan ke Brastagi tanyain. Yang saya suruh tanya mereka itu saya sudah list. Jadi gimana menurut kamu pacaran itu apa? Kalau kalian pacaran lebih senang mana, di tempat terang atau di tempat gelap? Biasanya kalau kalian pacaran apa yang kalian lakukan gitu. Dengan izin dari mereka kita record. Dan ada satu pertanyaan puncak, saya bilang begini, menurut kamu hubungan seks sebelum nikah itu bagaimana? Waktu saya dengar hasil wawancara yang mereka rekam, saya lihat, aduh, saya nangis. Karena saya berpikir jawaban mereka itu pasti malu-malu ya. Apalagi yang diwawancara itu sedang lagi sama pacarnya. Tapi saudara tahu, ada salah satu yang diwawancarai dia sama pacarnya. Waktu ditanya si perempuan, menurut kakak gimana? Pacaran, hubungan seks sebelum nikah itu menurut kakak gimana? Saudara tahu dia jawab apa? Nggak malu-malu, dia bilang, itu adalah hubungan yang biasa sekarang. Terus gimana menurut kakak? Ya nggak apa-apa, asal itu dilakukan dengan tanggung jawab. Dan hampir semua yang diwawancarai jawabannya begitu. Itulah dunia sekarang. Nilai sudah berubah. Waktu di zaman kami anak muda, maaf ya, kalau ada perempuan yang maaf sudah kecelakaan atau salah langkah, akhirnya udah nggak perawan, semua teman-temannya bilang, apa? Kau udah nggak perawan. Tapi sekarang terbalik, masih ada perempuan yang masih perawan, teman-temannya bilang, kau masih perawan? Sehatnya kau itu kata. Dan sekarang lihat apa yang banyak, itulah yang dianggap orang benar. Hari ini firman Tuhanlah kebenaran. Hari ini kalau ada di antara kita anak-anak muda, kita nggak pacaran karena kita mau fokus sekolah, kita mau terus fokus jaga hidup kita. Mungkin teman-teman kita bilang, cuma kau lagi yang nggak pacaran, sehatnya kau itu kata. Biarin aja. Jalan kita teman kita bilang, jomblo lewat, biarin. Bilang sama dia, matahari itu pun jomblo tapi dia tetap bersinar. Kita tangan jomblo. Ini nama Tuhan pakai cuci udah lama aku dihibur. Jangan takutlah. Ya, nilai itu akan berubah. Tapi saya berharap kalau kita sadar bahwa hidup kita itu gak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Harusnya kita selalu hidup sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Kita kan baru dikejutkan ini beberapa waktu yang lalu, ada pasangan mereka menikah, setelah 12 hari kemudian baru ketahuan rupanya rupanya istrinya itu laki-laki. Saudara juga mungkin dengar beritanya, udah menikah ini baru 12 hari baru tahu ternyata yang perempuan itu laki-laki. Setelah begitu orang komen di bawah. Waktu saya baca komen itu, makanya unboxing dulu. Saya berharap itu nilai-nilai dunia yang sekarang udah banyak, tapi anak-anak Tuhan di tempat ini hiduplah terus sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Sekarang kan di mana-mana, saya semalam Natal ke daerah Aceh. Waktu saya bawa mobil, itu masih sore karena
perjalanan 4 jam, jadi kami berangkat sore, itu masih terang. Di depan saya ada satu mobil pickup. Di belakang mobil pickup itu ditulis kurir sabu. Stikernya besar itu, kurir sabu. Gak malu lagi dia tulis. Saya pikir, aduh, dunia ini sekarang sudah sangat mengerikan. Lihatlah tiktoker semua. Gimana Bray? Gimana Bray? Ini ada barang sun ini Bray. Itu pula yang kalian like pula. Makanya hilangan semua besi-besi di Medan ini kan. Tanah kalau besi kuburan pun hilang. Kenapa? Itu karena konten kreatornya pun semua nilainya sudah berubah. Ayo Bray, ke sungai Bray. Mompa kita Bray, mompa. Yang gitu-gitu gak usah di-like. Biar konten kreator yang begitu-gitu sudah selesai. Karena itu tidak membangun bangsa ini, generasi ini. Saya berharap kalau saudara mau jadi konten kreator, silakan. Tapi buatlah yang kreatif. Tuhan kita kan Tuhan yang kreatif, yang membangun, yang memberikan semangat. Gak usah cari-cari yang viral supaya viral, tapi kita kadang-kadang gak sesuai lagi dengan firman Tuhan. Saya berharap semua anak muda di tempat ini tetap hidup dengan prinsip. Jangan mau terbawa arus dunia. Dunia sekarang apa sedikit anjir, anjay katanya. Itu gak usah dibawa ke gereja yang begini. Bilang kiri kanan bertobat kita semua. Walaupun semua orang ngomong gitu, walaupun itu sudah kebanyakan, tapi dengar, itu bukan standar kebenaran. Walaupun orang melakukan banyak hal, semua sudah melakukan itu, tapi kalau itu nggak benar, itu bukan standar kebenaran. Standar firman Tuhan inilah kebenaran. Makanya firman Tuhan bilang, jangan kau sama dunia. Orang dunia bilang anjay, anjir, kita jangan sama mereka. Orang dunia bilang, yo, mompa, cun, bray, apa sekarang, gak usah ikut. Sadarlah, kita hidup bukan karena kita ngikut-ngikut dunia. Kita hidup karena anugerah Tuhan. Kalau memang kita sadar, I am nothing without God, without you, hiduplah terus sesuai dengan firman Allah. Dengar ini teman-teman. Bagaimana kita menghidupi firman itu akan mengubahkan hidup kita. Kalau saya kasih ilustrasi, kalau misalnya kita mau beli handphone lah contohnya, orang mau beli handphone. Biasanya orang mau beli handphone, mau beli barang, mau beli apapun, itu yang pertama dia tanya atau dia lihat itu harganya, nilai. Saya mau beli handphone, berapa nih? 5 juta. Karena uangku gak sampai 5 juta, oh iya ya, nah lain kali lah. Tapi ada orang waktu dia berapa ini 5 juta, oh ada tipe atau warna yang lain, ada. Akhirnya oke, aku pesan lah, aku beli. Jadi gara-gara harga, gara-gara nilai, ada orang yang akhirnya mendekat, ada orang yang menjauh. Nilai itu akan menentukan ada orang yang mendekat, ada orang yang menjauh. Dengar teman-temanku semua, nilai hidup kita kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, akan ada orang-orang yang punya nilai juga yang sama dengan kita, itu akan mendekat dengan kita karena nyambung. Tapi kalau ada orang-orang yang gak senilai dengan kita, nilainya juga murahan, rendahan, itu akan menjauh. Makanya sekarang saudara mau orang-orang yang bagaimana mendekat dalam hidup kita, itu bukan tergantung orang lain, tapi tergantung seberapa besar nilai yang kita taruh dalam hidup kita. Kalau bahasa kita pun bahasa kotor, sudah pasti orang yang mendekat pun bahasanya bahasa-bahasa kotor terus. Kalau kita orang anak-anak muda suka terlambat, asal ibadah terlambat, sekolah terlambat, selalu terlambat. Teman-teman kita pun yang mendekat itu orang-orang yang suka terlambat. Kalau kita sini-sini sakit hati, sini-sini sakit hati, sini-sini apa itu gereja? Harusnya aku tarian. Tadi minggu nggak ada, sakit hati. Orang yang mendekat pun orang-orang yang sakit hati.
kalau kita taruh di sini nilai mahal, itu orang yang murahan nggak berani mendekat karena kita mahal. Yang mendekat itu justru orang-orang yang berkelas, orang-orang yang mahal. Kalau teman kita bilang, Bre, hari Minggu kita jalanlah ke Brastagi, Bre. Oke, Bre. Kalian jalan ke Brastagi, itu sedang menunjukkan berapa nilai kita. Kita tinggalkan ibadah hanya karena jalan-jalan. Itulah nilai kita. Tapi waktu teman kita, Bre, hari Minggu ke Brastagi, Bre. Sorry, Bre, hari Minggu aku melayani, Bre. Alah, melayani nanti minggu depan juga bisa. Kalau ke Brastagi nggak bisa, jarang-jarang bisa, Bre. Sorry, Bre. Kalau aku melayani Tuhan itu sudah kewajibanku karena Tuhan Yesus terlalu baik buat aku. Wah, itu kita sedang menunjukkan berapa nilai kita. Kalau ada perempuan, ada laki-laki yang sudah mulai berani kurang ajar sama kita, dia mulai pegang kita. Kalau di sini murah, jangan lagi itu Bang. Itu murah. Tapi kalau ada orang yang mulai berani pegang kita, kita bilang, tanganmu itu, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Percayalah, orang yang dekat sama kita pun bukan orang-orang murahan. Pasti, oh, ini kelas ini, cewek ini. Jadi sekali lagi, semua tergantung nilai kita. Daniel, kelasnya lihatlah, walaupun dia tawanan, dia punya nilai sesuai dengan firman Tuhan, itu standarnya tinggi. Makanya akhirnya tawanan-tawanan udah gak cocok lagi sama Daniel, karena nilai hidup Daniel itu sesuai firman. Akhirnya Tuhan angkat yang cocok sama dia ya pemerintahan, kalangan-kalangan raja. Raja Darius itu punya 120 wakil menteri di bawahnya. Di atas 120 menteri ini ada 3 orang pejabat tinggi. Salah satunya Daniel. Karena Tuhan lihat Daniel ini gak cocok, ini nilainya terlalu tinggi untuk tawanan-tawanan. Aku angkat dia. Akhirnya Tuhan angkat hidupnya. Dia sejajar dengan pemimpin-pemimpin, 3 pemimpin di bawah raja. Jadi nilai kita yang membuat hidup kita itu diangkat oleh Tuhan. Jadi kalau mau kita di tempat-tempat yang tinggi, bangunlah nilai hidup kita ini tinggi. Kalau berlian, itu pasti tempatnya di tempat yang bagus. Kacanya pun kalau perlu anti peluru. Pasti lampunya juga lampu-lampu yang mahal. Itu berlian. Kecuali Mamas. Mas Irwan itu di kaki-kaki 5 pun banyak stilingnya pun pakai plastik aja gitu ya kan. Karena nilainya murah. Sama dengan hidup kita, kalau kita bangun nilai kita tinggi, tempat kita pun tempat-tempat tinggi, tempat-tempat terang di mana Tuhan akan mengangkat hidup kita. Karena yang mengangkat hidup kita bukan kita, Tuhan. Bilang kiri kanan, kamu gak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Bangun nilai hidupmu yang tinggi inilah. Daniel 11:32 firman Tuhan janji ini, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tapi dengan umat yang mengenal Allahnya, umat yang punya nilai yang benar akan tetap kuat dan akan bertindak. Daniel dia punya nilai. Dia itu berani ambil resiko. Seberapa sering banyak anak-anak muda dia mau hidup di dalam nilai, tapi waktu teman-temannya rayu dengan kalimat yang luar biasa, dia bilang, sekali ini aja yo, sekali ini aja kau nggak usah hari Minggu, sekali ini aja. Dan banyak orang-orang kita, anak-anak muda, iya ya, udahlah sekali ini aja. Dan sekali itu baru 2 kali, 3 kali, 4 kali. Harus punya nilai yang benar. Yang sudah mulai bangun hubungan, hati-hati dengan bahasa sekali ini. Dek, kita ngomong-ngomong aja terus, Dek. Sekali ini aja, boleh nggak pegang tanganmu, Dek? Sekali ini aja, janji. Kalau ngomong-ngomong aja di rumah lebih bagus aku ngomong sama mamaku, deh, daripada di sini sama kau ngomong-ngomong aja. Sekali ini aja aku pegang tanganmu ya. Hati-hati dengan kalimat sekali.
Biasanya begitu, kalau udah pegangan tangan, sekali ini aja kurangkul kau ya deh. Ya yo. Sekali ini itu akan terus berlanjut. Hati-hati dengan orang-orang yang kita harus punya nilai. Bilang kiri kanan, kamu harus punya nilai. Jangan takut kalau kita hidup benar. Jangan takut kalau kita sendiri. Jangan takut walaupun teman-teman kita semua nggak benar, tinggal kita yang benar. Jangan takut. Jangan takut. Jangan malu dianggap orang kau sok rohani, sok pendeta, sok kawani yang paling kudus. Jangan takut. Yang sudah bekerja, jangan takut. Di kantor kita harus punya nilai. Walau teman-teman kita udah nggak punya nilai, jangan takut. Tadi saya pas kesini lewat satu toko, saya lihat, saya kebetulan pengen beli sesuatu. Saya masuk ke toko itu, saya bilang berapa? Sekian. Lalu dikasihnya barangnya, lalu saya bilang tolong buat botnya, karena yang saya beli ini punya teman saya. Dia udah lama pesan sama saya, ya nanti saya ke Medan, saya akan beli. Kebetulan saya ingat kan. Lalu waktu saya bilang tolong buat botnya, penjaganya bilang, berapa kita buat botnya, Pak? Aku bilang berapa harganya begitu buat? Enggak kita lebihkan. Enggak. Tulisan berapa yang dulu. Dunia hari ini mengajar kita untuk hidup curang. Dan kita harus punya nilai yang benar. Jangan takut. Sekalipun sekitar kita tak benar, asal kita benar. Itu bukti bahwa kita sadar bahwa I'm nothing without God. Saya nggak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Bukti kita mengatakan aku nggak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Hiduplah dengan prinsip firman Tuhan. Yang kedua, Daniel itu dia punya komunitas yang benar. Daniel ini pejabat, dia pasti punya banyak kawan. Tapi dia punya 4 sekawan. Ada 3 lagi kawannya, mereka sering disebut 4 sekawan. Satu kali Daniel ini mengalami masalah. Raja Nebukadnezar dia mimpi. Lalu akhirnya Raja Nebukadnezar ini panggil semua orang-orang pintar di negerinya. Dia bilang, aku semalam mimpi. Tolong artikan mimpiku, kata Raja. Lalu orang-orang pintar itu pada nanya, apa mimpinya Raja? Rajanya bilang, aku nggak lagi ingat. Pokoknya kau cari apa mimpiku semalam, artikan mimpiku itu, katanya. Memang agak lain juga rajanya ini. Tapi namanya sultan bebas, ya kan? Mana bisa kami mengerti raja, kata orang-orang pintar. Emosi rajanya. Asal nggak ngerti kau, mati kau sekali kubuat. Bukan hanya kau, semua rumahmu rubuhkan. Itu dahsyatnya raja waktu. Sampailah berita itu kepada Daniel. Lalu akhirnya Daniel, waktu dia dengar cerita itu, dia minta waktu sama staf raja. Waktu Daniel punya masalah, kalau enggak semua dibunuh termasuk Daniel juga akan kena dampaknya. Dia pulang, apa yang dicatat? Daniel 1 ayat 6. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Ini ring satunya Daniel. Dia mungkin punya banyak grup WA, tapi dia punya satu grup WA. Asal dia ada masalah selalu datang ke grup WA yang Sadrak Mesakh Abednego. Teman-teman, silahkan punya grup-grup. Kalau saudara mau punya komunitas, silahkan. Mungkin ada komunitas bulu tangkis, ada komunitas sepeda, komunitas mapala, atau komunitas senam, dance, apa saja silahkan. Tapi saya berharap kita punya teman-teman rohani. Itu penting sekali. Karena kita nggak bisa tanpa Tuhan, dan kita juga butuh teman-teman yang selalu dukung kita, doakan kita, saling menguatkan. Satu kali waktu Daniel mengalami masalah ini yang dia lakukan. Daniel 2 ayat 17. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanaya, Misael, dan Azaria teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Waktu Daniel punya masalah, dia gak cerita sama semua orang. Dia pulang ke rumah kawannya yang 3 itu. Dia bilang, bro, yuk kita berdoa bro, doakan aku. Kita punya masalah ini.
Kita minta sama Tuhan. Teman-teman, kita nggak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Itu sebabnya yang pertama kita perlu hidup sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Yang kedua, kita nggak kuat teman-teman. Makanya kita butuh teman-teman yang punya nilai yang sama. Saya berharap pulang dari tempat ini, carilah teman-teman kita yang takut akan Tuhan, yang punya nilai yang sama. Yang sempurna memang nggak ada. Pasti teman kita juga punya kelemahan, kekurangan, termasuk kita juga punya kelemahan, kekurangan. Tapi minimal carilah orang-orang yang bisa menguatkan kita, yang bisa tegur kita. Kalau saudara ada masalah, datang sama mereka, doakan aku. Atau waktu kita cerita bilang, tegur aku. Kalau engkau merasa aku terlalu sombong, tegur aku. Kalau kita nggak punya teman-teman komunitas yang benar, kita nggak akan kuat teman-temanku. Apalagi ini zaman banyak sekali yang akan menggoncangkan kita. Kalau kita temannya yang nggak benar, waktu kita mungkin bermasalah dalam hubungan, sis, banyak kali masalah gue, baru diputuskan pacar gua. Alah, sudah gue bilang dari dulu, udah tenang kau, kita cari yang lain. Itu kalau temannya nggak benar. Kalau temannya benar, sabar. Kita serahkan kepada Tuhan. Kalau memang itu calon istrimu, calon suamimu, Tuhan sanggup mengubah hidupnya. Nah, kita kan dikuatkan ya. Kalau teman-teman kita bukan orang yang takut sama Tuhan, aduh banyak kali masalah. Kau masalahmu persis sekali kayak kawan kita kemarin. Persis sekali dia pun diputuskan pacarnya. Makanya dia minum rendam, makanya mati. Bukan dikuatkan, malah kita dilemahkan. Bilang kiri kanan, makanya cari teman-teman rohani yang takut Tuhan. Waktu Daniel datang sama teman-temannya, mereka berseru kepada Tuhan. Karena mereka berempat juga sadar, kami gak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Kami diangkat juga oleh Tuhan. Dan sekarang kami mengalami masalah. Kami percaya tidak ada masalah yang melebihi kekuatan kami. Mereka datang sama Tuhan dan berseru, Tuhan, aku gak ada apa-apanya. Kami gak ada apa-apanya. Kami punya masalah, Tuhan. Dan waktu mereka berseru berempat itu kepada Tuhan, Daniel 2 ayat 19-20, maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab pada dialah hikmat dan kekuatan. Daniel itu bisa kuat karena dia hidup dengan prinsip firman Tuhan. Dan yang kedua, karena dia punya teman-teman komunitas yang takut Tuhan. Kalau teman-teman kita mau kuat, hidup sesuai dengan prinsip firman. Yang kedua, cari teman-teman rohani. Yang terakhir, Daniel, kenapa dia bisa kuat dan dia selalu dari hidupnya itu, aku ini gak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Itu terungkap dari kehidupan doa Daniel. Daniel itu selalu punya hubungan dengan Tuhan setiap hari. Kalau kita sadar dan betul dari hati kita berkata, aku gak ada apa-apanya tanpa Tuhan, seharusnya setiap hari kita cari Tuhan. Kalau hanya di sini kita ngomong, aku gak ada apa-apanya tanpa Tuhan, tapi kita gak pernah punya hubungan dengan Tuhan setiap hari, itu tanda tanya perkataan kita itu. Daniel, dia punya hubungan yang kuat dengan Tuhan. Masalahnya banyak. Tapi waktu dia melekat dengan pokok anggur itu, kalau istilahnya ini Yesus pokok anggur itu, ini Daniel dia melekat. Dia menjadi kuat bukan karena Daniel ini, tapi karena pokok anggurnya. Karena pokok anggur inilah yang menyerap makanan-makanan dan memberikan kepada carang-carangnya, kepada Daniel, kepada saya, kepada kita semua. Yang terpenting kita melekat dengan Tuhan. Waktu kita melekat dengan Tuhan, bukan berarti kita bebas dari masalah. Daniel satu kali dia mengalami masalah. Daniel itu dia melebihi teman-temannya. Daniel 6 ayat 4, maka Daniel itu melebihi
tinggi, para pejabat tinggi dan para wakil raja, karena dia punya roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Lihat, orang yang intim dengan Tuhan, dia punya roh yang luar biasa. Bukan Danielnya, sekali lagi, I am nothing without God. Kita gak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Tapi waktu kita nyatu dengan Tuhan, kita punya roh yang luar biasa. Orang gak lihat kita, tapi mereka lihat Yesus di dalam kita. Makanya melekat terus dengan Kristus. Ada satu monyet, dia makan kelapa di hutan. Tiba-tiba datang singa. Waktu singa mau makan monyet itu, monyetnya tiba-tiba terkejut, mau lari gak sempat lari. Dia mulai pikir, dia mulai cerdas. Dia bilang begini sama singa, jangan kau makan aku. Kalau kau makan aku nyesal kau nanti. Aku ini bukan sembarang monyet. Banyak kali ceritamu katanya mau dimakan sama singa itu. Monyet itu bilang, tunggu dulu, kita buktikan kalau kau gak percaya. Semua orang di hutan ini hormat sama aku, karena aku ini bukan monyet sembarangan. Banyak kali ceritamu, aku makan kau katanya. Gini kata monyet itu, gini saja kita buktikan. Nanti aku jalan di hutan ini, semua binatang akan lari karena dia takut sama aku, kata monyet. Nanti kalau mereka gak lari, boleh kau makan aku, kata monyet itu. Udahlah, kata singa itu. Akhirnya monyet jalan di depan, singa di belakang. Waktu mereka jalan ke hutan, betul semua binatang-binatang yang lihat monyet ini pada lari. Takut semua. Monyet bilang, kau lihat kan? Udah bilang gak percaya kau. Pertanyaanku, yang buat semua lari itu siapa? Monyet atau si singa? Dengar anak-anak muda, yang membuat hidup kita diberkati oleh Tuhan, yang membuat kalau ada orang sakit kita tumpang tangan sembuh dalam nama Yesus, bukan kita. Kita ini sama seperti monyet, gak ada apa-apanya. Tapi percaya, asal kita melekat dengan Yesus, dengan singa dari Yehuda, itu yang akan memberikan kita kuasa, power. Waktu orang lihat hidup kita, mereka pengen bertobat. Waktu orang lihat hidup kita, aduh dahsyat kali dia. Waktu dia jadi WL, waktu jadi pemain musik, aduh aku pengen rasanya sama seperti dia. Bukan kita, kita ini nothing tanpa Tuhan. Tapi kalau kita bersatu dengan Tuhan, ada kuasa dalam hidup kita. Bagaimana caranya kita bersatu dengan Tuhan? Intimlah dengan Tuhan. Dan dia waktu dia intim dengan Tuhan, ada juga masalah. Karena dia punya roh yang luar biasa. Mungkin raja pun sering percayakan hal-hal itu kepada Daniel. Apa-apa sedikit Daniel. Karena waktu Daniel pegang, semuanya beres, rapi. Sampai akhirnya firman Tuhan catat 120 wakil raja dan 2 orang setaranya Daniel itu sampai iri. Anak ini udah terlalu canggih nih, jago kali dia. Ayo kita jatuhkan, kita cari kesalahan Daniel. Mereka mulai cari kesalahan Daniel. Waktu saya baca firman Tuhan, dahsyat sekali. Orang yang melekat dengan Kristus, dicari-cari kesalahannya, gak nemu. Mungkin dicari jam masuk kantor Daniel, masuk jam 8, Daniel sering terlambat gak? Waktu dicek, gak pernah terlambat. Karena dia punya nilai yang benar. Dicari lagi kesalahan, dicari, dan firman Tuhan bilang gak nemu kesalahan. Saya mau bilang begini teman-teman, makin kita intim dengan Tuhan, kesalahan, kelemahan kita itu makin sulit dicari. Hidup kita itu akan makin baik, makin murni, makin dipakai Tuhan, makin dahsyat. Karena mereka gak ketemu kesalahan. Daniel 6 ayat 5. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam pemerintahan. Tapi mereka gak dapatkan alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Lihat orang yang intim dengan Tuhan, susah cari kesalahan.
Ayat 6, maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan dapat sesuatu alasan dakwaan terhadap Daniel kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah. Hatersnya Daniel pikir, aduh cari-cari kesalahan ini gak nemu-nemuin. Cuma ada satu kelemahan, dia suka berdoa kepada Tuhan. Mereka pikir itu kelemahan, tapi justru itulah kekuatan. Sampai akhirnya dipanas-panasi lah raja. Raja, udah kita buat aturan begini. Siapa nanti yang gak menyembah kepada raja dalam beberapa hari ini, kita masukkan ke gua singa. Cocok raja, cocok, kata raja pun. Lalu dikeluarkan raja peraturan, siapa yang tidak menyembah kepada raja akan masuk gua singa. Waktu Daniel dengar itu, apakah dia takut? Lihat ini, Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali ia berlutut dan berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dia lakukan. Mungkin waktu itu Daniel dia buka handphonenya, dia buka IG-nya, dia lihat peraturan raja. Mulai hari ini siapa yang sembah selain kepada raja masuk gua singa. Mungkin Daniel pergi ke kafe-kafe, dia lihat di kafe itu udah ditulis kertas, stempel raja. Mulai hari ini siapa yang tidak menyembah kepada raja masuk gua singa. Mungkin Daniel pergi kemana-mana, dia lihat ada spanduk-spanduk besar, sembah raja kalau nggak masuk gua singa. Tapi apa yang dilakukan? Demi didengarnya, dilihatnya semua aturan-aturan, pergilah dia ke kamar loteng di atas rumahnya. Dia berlutut, dia berdoa kepada Tuhan. Makasih. Karena dia tahu, bukan gua sih yang dia tahu ini. I am nothing without you. Aku gak ada apa-apanya tanpa. Mungkin Daniel dia ambil gitarnya sambil dia nyanyi. Ku tak dapat hidup tanpa dia. Ku tak dapat hidup tanpa Yesus. Dia sumber kehidupanku. Ku tak dapat hidup tanpa dia. Sedikit pun dia gak takut. Sekali lagi, bukan karena Danielnya hebat, tapi karena dia melekat dengan pokok anggur. Ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada Daniel. Kebesaran kita anak-anak muda itu sangat dipengaruhi oleh jam-jam doa kita. Kebesaran kita itu tidak akan pernah melampaui jam doa kita. Dia sadar sekali bahwa hidupnya gak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Mungkin kalau ada Daniel di zaman sekarang lagunya, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hati. Dia selalu sadar firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Waktu dia mengalami masalah, dia nggak cari backing. Kita kadang waktu ke Vevet suka cari backing, ya kan? Ada itu kita polisi, ada saudara kita Kapolda. Daniel, dia nggak cari backing. Dia punya jabatan tinggi, bisa dengan gampangnya dia telepon raja, dia telepon Kapolri, tolong keluarkan surat yang bisa membebaskan aku. Tapi dia nggak cari backing, karena dia sadar betul, aku ini nggak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Yang penting asal aku terhubung dengan Tuhan, pasti ada kuasa Tuhan yang akan menguatkan aku. Daniel itu orang sibuk sekali. Kan banyak kali kita punya alasan kadang-kadang doa sibuk kuliah, sibuk kerja.
Daniel itu orang sibuk, tapi dicatat di Alkitab 3 kali sehari dia berdoa. Mungkin siang udah sampai jam doanya, orang bawa maaf, Pak tolonglah Pak Daniel, tolong tanda tangan lah. Sorry ya, sebentar ya, aku doa dulu. Udah sampai jam, dia kembali ke rumahnya, dia berdoa. Gak ada alasan sibuk, karena dia sadar betul, I am nothing without God. Saya gak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Bilang kiri kanan, gak usah sok sibuk. Masalahnya waktu dia sudah berdoa pun dia tetap masuk gua singa. Tapi waktu dia masuk gua singa, sekali lagi ada kekuatan Tuhan mengalir dalam hidupnya. Mungkin waktu dia mau dilempar ke gua singa, ada tawaran-tawaran lagi. Gimana Daniel? Masih bertahan pada prinsip atau udahlah sembah kepada raja? Dan saya percaya dia tetap kuat bukan karena Daniel, karena ada yang bersatu dengan dia. Waktu dia masuk ke gua singa, gak ada satu singa pun yang menggigit dia. Karena betul, kita gak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Tuhan punya kendali atas segala sesuatu, termasuk mulut singa sekali. Kalaupun ada orang yang mau menjatuhkan kita, asal kita terhubung dengan Tuhan, Tuhan masih punya kendali atas segala situasi. Itu sebabnya teruslah terhubung dengan Tuhan. Sampai pagi waktu raja itu masuk ke gua singa, dia tanya, Daniel masih hidup gak engkau? Ya rajaku. Dan kita tahu semua diputar balikkan oleh Tuhan. Orang-orang yang tadinya iri sama Daniel itu akhirnya dimasukkan semua ke gua singa. Belum masuk saja singa, firman Tuhan catat itu singanya udah keluar sampai remuk tulang-tulangnya. Itu sebabnya hari ini anak-anak muda belajar 3 hal. Kalau kita sadar bahwa I am nothing without God, tanpa Tuhan kita nggak ada apa-apa. Harusnya kita selalu hidup sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Ini nggak ada tawar menawar. Firman Tuhanlah itu kekuatan kita. Yohanes juga catat firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Yang kedua, kalau kita mau terus sadar, aku ini nggak ada apa-apanya tanpa Tuhan, kita perlu teman-teman komunitas. Dan yang ketiga, kalau kita sadar bahwa aku ini nggak ada apa-apanya tanpa Tuhan, setiap hari terhubunglah dengan Tuhan. Tuhan yang akan memberikan kekuatan, Tuhan yang akan memberikan kemampuan, Tuhanlah yang akan memberikan kuasa dalam hidup kita. Bukan kita, tapi Tuhan. Amin. Saya berharap biarlah di Natal malam ini semua kita anak-anak muda yang hadir terhubunglah dengan Tuhan. Yang membuat hidup kita hebat itu Tuhan. Sekali lagi, tanpa Tuhan gak ada apa-apa. Kalau hari ini kita masih bisa ada, itu anugerah Tuhan. Jangan main-main. Mungkin ada di antara kita yang sampai hari ini kau simpan dosa dan kau merasa masih aman-aman. Dengar, bukan karena Tuhan gak lihat. Mungkin Tuhan masih kasih kesempatan sama kita. Hidup ini begitu singkat. Saya Senin yang lalu menguburkan satu jemaat kita karena mati kena kanker. Dia orang yang cinta Tuhan, dia sudah berjuang habis-habisan, tapi akhirnya dia meninggal. Waktu Senin itu dikubur, hujan deras sekali. Saya sampai ke kuburan itu basah semua baju. Kami kuburkan di daerah Sembahi. Setelah dikuburkan saya pulang ke Brastagi. Saya sampai rumah, saya buka media sosial, longsor banyak. Banyak di antara mereka yang pulang mau pulang kampung, mau coblos pilkada dan gak sempat. Itu hidup. Kita gak tahu hidup ini, tapi yang pasti asal kita terhubung dengan Tuhan, ada kekuatan, ada rencana-rencana Tuhan yang akan Tuhan berikan dalam hidup.